Baik, selamat siang ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rara Intan Swasti. Saya dari kelompok 3 untuk, eee, praktikum perencanaan dan pengendalian sistem logistik. Sebenarnya rekan saya ada Muhammad Fikri dan Ais Dinastika, tapi, berhubung ada satu dan lain hal, jadi, teman-teman saya tidak bisa melanjutkan praktikum, dan praktikum, dilanjutkan oleh saya sendiri dan presentasi ini akan diwakilkan oleh saya, Rara Intan Swasti dengan NIM 1026072400012. Langsung aja kita masuk ke, apa aja yang kita dapat dari praktikum perencanaan dan pengendalian sistem logistik ini. Oke, sebelum kita masuk ke modul 1 dan 2, di mana modul 1 sampai 7 maksud saya, di mana itu sudah mulai menghitung, kita masuk ke modul 0 dulu. Modul 0 itu, topiknya adalah logistik sistem dan planning. Jadi modul 0 ini membahas kayak basic basic dari, PPSL sendiri sebelum kita masuk ke yang lebih dalam atau yang lebih rinci. Jadi apa sih logistik sistem dan planning ini? Ini merupakan proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, untuk sistem logistik ini ada 2, ada push system, yaitu berbasis, prediksi, peramalan, dan pull system, yaitu berbasis permintaan aktual. Jadi, langsung ada permintaannya. Nah, tujuannya itu apa? Itu untuk membentuk atau membangun sistem logistik yang lebih efisien, responsif, dan juga terkontrol. Nah, untuk modul 0 ini tidak ada latihan soal, karena, eee, cuman itu ya, penjelasan aja. Kita langsung masuk ke modul 1. Modul 1 ini kita akan membahas forecasting atau peramalan. Jadi kita akan memprediksi permintaan di masa depan dengan berbagai macam pola data, ada konstan, ada tren, musiman, dan siklis. Nah, metode peramalan yang kita gunakan dalam, praktikum ini, itu ada simple moving average ya, rata-rata, quick moving average, itu rata-rata pakai bobot, terus ada simple exponential smoothing, dan ada whole winter. Untuk whole winter di praktikum ini kita akan menggunakan whole winter multiplikatif. Nah, untuk menghitung tingkat error atau evaluasi akurasi, kita itu menggunakan mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percentage error. Nah, di sini ada, eee, latihannya, itu sebuah perusahaan yang memproduksi kard gudang memiliki data permintaan penjualan sebagai berikut. Ya, ada bulan 1 sampai bulan 12 dan ada permintaannya juga di mana bulan 1 489, modul 2 ada 520 sampai bulan ke-12. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat peramalannya dengan metode simple moving average, terus weight moving average, simple eksponensial, sama, kita menghitung tingkatan error-nya. Jadi langsung aja, kita akan masuk ke Excel dulu. Oke, muncul ya? Oke. Nah, di sini kita akan bahas dulu mengenai simple moving average-nya. Tadi kan diminta, untuk 3 bulan, 6 bulan, dan 9 bulan. Jadi kita masukin data permintaannya dulu. Permintaannya, dari bulan pertama sampai bulan, 12. Lalu kita masukkan peramalan di, eee, 3 bulannya. Jadi periodenya itu 3 bulan setelahnya, dari bulan pertama. Jadi 3 bulan setelahnya kan berarti 4 bulan ya. Nah, di sini kita tinggal masukin rata-rata dari 3 bulan sebelumnya. Jadi 489 ditambah 520 ditambah 490 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 499,67. Nah, begitu juga dengan bulan kelima. Bulan kelima, kita bisa melakukan rata-rata dari 3 bulan sebelumnya. Jadi, dari bulan 2 ya, dari bulan 2, 520 ditambah 490 ditambah 550 dibagi dengan 3, dan begitu seterusnya sampai bulan 12. Lalu, tidak mungkin kan kalau misalkan permintaan itu hasilnya koma-koma, jadi ini kita bulatkan pakai round up dari, hasil perhitungannya, jadi dibulatkan ke atas, gitu. Nah, jadi ini hasilnya peramalan kita untuk bulan keempat.
terus pengalaman kita di bulan kelima pakai, SMA 3 bulan. Nah, terus ada lagi kita disuruh buat dari SMA 6 bulan. SMA 6 bulan juga sama, kita tinggal rata-ratain permintaan di 6 bulan sebelumnya. Jadi ini tinggal kita tambah dan dibagi 6, hasilnya seperti ini, lalu kita tinggal dibulatkan. Begitu juga dengan, run up 9 bulannya. Mhm. Run Oke, kita lanjut. Jadi, untuk SMA 9 bulannya ya kita tinggal pakai, 9 bulan sebelumnya. 9 bulan sebelumnya tinggal kita dijumlahkan dan dibagi 9, hasilnya ini dan kita bulatkan. Ini merupakan grafik hasil dari, eee, perhitungan peramalan menggunakan Simple Moving Average. Nah, yang oranye ini adalah permintaannya, dan yang biru ini ada run up 3 bulannya, yang ijo ini ada hasil SMA yang 6 bulan, yang merah juga hasil dari yang 9 bulan. Terus kita juga disuruh coba untuk, eee, menggunakan metode weight moving average, ya. Di sini kita menggunakan bobotnya ada 0,2, 0,3, sama 0,5 tadi ada di soalnya. Permintaannya masih sama, dan kita menggunakan 3 bulan. Jadi kita pakai 3 bulan, sebelumnya, ya. Jadi 489, 520, sama 490. Kita hitung di bulan keempat, perhitungannya adalah jadi eee, masing-masing permintaan ini dikali dengan, bobot yang, terkecil. Jadi gini, jadi kita menggunakan dari permintaan ini kita kalikan dengan bobot yang paling kecil. Dari paling kecil dulu, terus paling, kecil kedua, terus yang terakhir itu pakai yang paling besar. Ini ya, jadi 489 dikali 0,2, 520 dikali 0,3, 490 kali 0,5. Ini kebetulan karena bobotnya, urut, jadi kita tinggal kaliin aja sesuai urutannya. Tapi kalau misalkan ternyata ngacak, kita urutin dulu dari terkecil, menuju yang terbesar. Yang terbesar itu yang mendekati, eee, titik di mana kita hitung. Sama seperti tadi ya, kita bulatkan juga, hasilnya seperti ini. Dan grafik dari permintaan dan peramalan dengan metode ini pakai WMA, hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya kita juga, disuruh untuk mencoba pakai metode Simple Exponential Smoothing. Jadi SES ini pakainya ada alfanya. Sama, datanya masih sama kayak tadi. Nah, untuk metode ini, langkah awal yang kita lakukan adalah merata-ratakan semua permintaannya untuk kita taruh di SES bulan pertama. Jadi bulan pertama kita pakai SES rata-rata semuanya, hasilnya 5.425 dibulatkan jadi 5.43. Nah, untuk yang bulan kedua, ini yang bulan pertama kan karena nggak ada permintaan sebelumnya, jadi kita pakai rata-rata, sedangkan bulan kedua kan udah ada. Bulan pertama kita bisa pakai permintaan sebelumnya, peramalan sebelumnya. Jadi rumusnya adalah, alfa dikalikan dengan permintaan sebelumnya, ditambah dengan, peramalan sebelumnya, dan 1 dikurang dengan si alfa. Hasilnya kayak gini nih rumusnya ya. Sorry. Jadi, kita kalikan alfa dengan permintaan sebelumnya, terus ditambah dengan, peramalan sebelumnya dikali dengan 1 kurang alfa. Begitu juga, di, perhitungan selanjutnya. Jadi perhitungan selanjutnya kita pakai ya si bulan kedua, jadi kita bulan kedua ini dikali dengan alfa, terus ditambah dengan peramalan bulan kedua, dikali dengan 1 kurang alfa, dan seterusnya sampai bulan 12. Nah, ini untuk grafiknya, grafik permintaan dan hasil perhitungan peramalannya. Oke. Nah, ini kalau kita gabungkan jadi satu ya, grafiknya, hasilnya tuh seperti ini, dan ini kita akan menghitung tingkat error-nya, tingkat error di masing-masing metode.
Kita masuk ke metode paling pertama tadi si SMA, Simple Moving Average yang 3 bulan, kita harus menghitung error-nya berapa, terus kita, apa namanya, mutlakkan, karena nggak mungkin kan minus, kita mutlakkan yang minus jadi plus, yang plus tetap plus. Nah, cara menghitung error-nya itu adalah dengan menyelisihkan atau mengurangkan, eee, permintaan aktual dengan peramalan yang udah kita hitung, yang udah dibulatkan, bukan yang masih desimal, tapi yang udah dibulatkan, kita hitung selisihnya. Jadi misalkan 550 ternyata peramalannya gini, ternyata kita dapat perhitungan peramalannya 500, sedangkan permintaannya 550. Jadi tinggal kita hitung selisihnya, yaitu -50. Terus kita mutlakkan jadi 50 dan kita kuadratkan, hasilnya 2.500 dan kita kali dengan kita jadikan persentase dengan si error yang udah kita mutlakkan dibagi dengan, permintaannya, dijadikan persen. Nah, error persen ini berarti error dibagi dengan permintaan aktualnya dijadikan persen, hasilnya seperti ini. Sama sampai bulan ke-12, hasilnya kita, jumlahkan dan kita hitung MAD atau MSI-nya dengan menggunakan, rata-rata dari, ini, error ini. Si Kalau misalkan MAD ya berarti dia pakai error cuma pakai selisihnya, kalau misalkan MSE dia pakai, eee, si yang kuadrat, kalau dia misalkan MAP berarti dia pakai yang persentase. Ini, berarti, skala akurasinya hasilnya segini. Begitu juga dengan simple moving average yang 6 bulan, sama caranya kayak tadi kita cari selisih, kita kuadratkan, terus kita bagi si error sama si selisih sama permintaannya, jadi dijadikan persen dan langsung dirata-ratakan. Sampai, weight moving average juga seperti itu. Nah, ini dia grafiknya. Oke, lanjut. Oke, ini soal pertama, lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua ini, eee, dibacakan dulu ya mungkin. PT ABC memiliki data penjualan bulanan selama 4 tahun, dari 2022 sampai 2024. Nah, dari data itu bisa dilihat tren naik tiap tahun dan juga pola musimannya. Jadi ini ada ada tahun 2021 dari Januari sampai Desember, 2022, 2023, sampai 2024. Nah, kita disuruh, menggunakan metode Whole Winters yang multiplikatif dengan parameternya yaitu alfa 0,3, beta 0,2, eee, gammanya 0,5. Nah, kita disuruh hitung nilai levelnya, nilai trennya, nilai seasonal atau musimannya, untuk tiap bulan di Januari 2021 sampai Desember 2024, jadi semuanya. Dan kita juga disuruh hitung nilai, eee, forecast-nya atau peramalannya untuk tiap bulan dari Januari 2022 sampai Desember 2024. Nah, dari hasil peramalannya itu kita bisa, eee, menentukan perkiraan penjualan atau forecast untuk 1 tahun ke depan, berarti 2025, dari Januari sampai Desember. Langsung aja kita cari Excel-nya. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke Excel-nya, jadi, untuk materi yang digunakan itu biasanya dari sini, ada di modul, yaitu Whole Winter Methods. Karena tadi soalnya adalah multiplikatif, jadi kita, menyesuaikan dengan rumus ini. Jadi levelnya kita pakai yang ini, terus trennya kita pakai yang ini, dan seasonality-nya kita pakai yang ini. Baru kita bisa menghitung, rumus forecast-nya untuk 2025 tadi yang diminta ya. Nah, kalau itu kan pakai manual, tapi selama praktikum kita menggunakan Excel, jadi, untuk rumusnya kita sesuaikan di Excel. Oke, jadi untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah tentu saja memasukkan datanya yang udah tadi kita ketahui, cuman ini ditambah 2025 karena kita akan mencari, forecast atau peramalannya.
Nah, lalu kita akan mencari initial trend-nya untuk di bulan Desember 2021. Kenapa? Karena Desember 2021 itu akan dipakai acuan untuk menghitung di Januari 2022-nya. Karena nanti untuk perhitungannya kan pakai, data sebelumnya. Jadi kita pakai Desember 2021. Kita hitung dulu untuk levelnya, untuk level di Desember 2021 itu kita pakai rata-rata aja, rata-rata di tahun 2021. Jadi ini dijumlahin sampai Desember, tinggal dibagi 12 sampai ketemu ini, ya dirata-ratakan aja. Terus untuk trennya, eee, itu kita menggunakan initial trend. Nah, cara mencari initial trend itu dengan mengurangi penjualan tahun pertama, dikurangi penjualan tahun kedua. Jadi kita masukkan penjualan 2021 sama masukkan penjualan 2022. Kita kurangi dan setelah dikurangi kita bagi 12, dibagi 12 kita rata-ratakan, ketemulah hasilnya 4,4. Nah, 4,4 ini kita masukkan ke initial trend Desember 2021. Selanjutnya akan kita cari seasonal. Seasonal itu cara mencarinya adalah penjualannya dibagi dengan, eee, level di tahun 2021, di Desember tadi. Begitu juga dengan yang seasonal bulan Februari, tinggal kita bagi aja penjualan dibagi dengan si levelnya tadi, dan seterusnya sampai di bulan Desember 2021. Nah, karena di bulan Januari 2022 semua perhitungannya udah beda, karena udah ada, base atau, data sebelumnya yang akan kita gunakan. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan Januari 2022 sampai Desember 2024. Oke, kita akan masuk untuk perhitungan Januari 2022 sampai, Desember 2024. Kita masuk ke levelnya dulu. Tadi kan udah ya Desember 2021, sekarang masuk ke Januari 2022. Caranya adalah dengan mengalikan, alfa dikali dengan si, penjualan di bulan tersebut dibagi, apa namanya, seasonal di bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi ini kan Januari 2022 berarti Januari 2021. Berarti tadi alfa 0,3 dikali si penjualannya 680 dibagi 0,97 ditambah 1 dikurang alfa 0,3 dikali dengan, eee, apa namanya, level di bulan sebelumnya ditambah tren di bulan sebelumnya. Hasilnya adalah 662,09, tinggal di-drag aja sama, berarti kalau, misalkan Februari, ya berarti tinggal pakai si alfa, terus dikali dengan penjualan di bulan Februari, dibagi dengan bulan sebelumnya, bulan yang sama tapi tahun sebelumnya, berarti, ini si Februari 2021 ditambah dengan 1 dikurang alfa, terus, level dan tren di bulan sebelumnya. Berarti kita sebelum cari yang Februari, kita harus cari tren di Januari 2022 dulu. Nah, cara nyari tren gimana? Cara nyari tren itu adalah dengan mengalihkan si beta dikali dengan, apa namanya, level level di bulan tersebut dikurang level di bulan sebelumnya. Berarti levelnya Januari dikurang Desember 2021, ditambah dengan 1 dikurang beta dikali dengan, apa namanya, tren sebelumnya, tren bulan sebelumnya, berarti 4,4. Hasilnya ada 7,86, selanjutnya kita cari seasonal-nya. Seasonal-nya ini kita pakai gamma, dikali dengan, penjualan di bulan tersebut, dibagi, level di bulan tersebut, ditambah 1 dikurang gammanya, dikali dengan, seasonal di bulan yang sama di tahun sebelumnya. Nah, udah dapet nih di Januari 2022 level tren dan seasonal-nya, kita hitung forecast-nya. Forecast-nya itu
Kita tinggal pakai level di bulan sebelumnya ditambah dengan 1 dikali tren bulan sebelumnya dan dikali dengan, seasonal di bulan yang sama di tahun sebelumnya. Nah, udah dapet Januarinya, level tren seasonal forecast-nya, tinggal kita drag aja ke bawah, sampai di Desember 2024. Nah, karena perhitungannya sama kayak, bulan sebelumnya bulan sebelumnya bulan sebelumnya. Berarti kalau Desember 2024 pakai yang bulan November 2024, dan lain sebagainya. Nah, untuk tadi kan diminta juga untuk, forecast di tahun 2025. Untuk menghitung forecast 2025 kita perlu misalkan nilai K. Nilai K ini berarti jumlah bulan, banyak bulannya di dalam tahun tersebut. Rumusnya adalah sorry? Rumusnya adalah, eee, tren level sebelumnya ditambah dengan, nilai K-nya tadi yang udah kita tentukan, berarti untuk Januari 2025 kita pakai 1, Februari 2025 2, sampai Desember 2025 itu 12. Berarti kita ulang ya. Tadi level di bulan sebelumnya ditambah dengan nilai K yang udah tadi kita misalkan di bulan tersebut dikali dengan, eee, tren di bulan sebelumnya, dikali seasonal di bulan yang sama di tahun sebelumnya. Hasilnya adalah ini tinggal kita drag aja. Nah, ini adalah grafik perbandingan antara sales, penjualannya, penjualan aktualnya dengan forecast yang udah kita hitung. Memang perhitungan ini sedikit rumit, tapi hasilnya paling mendekati, begitu. Oke, kita lanjut ke modul 2. Oke, modul 2 membahas tentang apa? Modul 2 ini kita membahas agregat planning. Nah, itu perencanaan produksi. Yang memiliki choice strategi, itu dia mengikuti permintaannya. Jadi kalau misalkan kita memproduksi suatu barang, kita nunggu permintaannya berapa. Terus ada level strategi, kita memproduksi konstan aja. Jadi ada stok ya, jadi kita konstan misalnya produksi 50, terus padahal permintaannya nanti 25. Kalau choice tadi, ya nunggu permintaan 25, kita produksi 25. Nah, ada mix strategi juga atau kombinasi optimal. Nah, komponen biaya yang dipertimbangkan adalah ada biaya produksi, persediaan tenaga kerja, dan pihak ketiga atau subkontrak. Lanjut, kita masuk ke contoh soal yang akan kita hitung. Bentar ya, minum dulu. Oke, kita lanjut. Jadi case study-nya adalah perusahaan Logikan melakukan proses produksi yang dilakukan selama 6 hari per minggu. Kecuali ada libur nasional dengan jam kerjanya itu 8 jam per hari, yang dibagi menjadi 3 shift. Nah, jumlah tenaga kerja awal pada bulan Desember dari 2025 itu adalah 20 orang. Sedangkan pada periode awal manajer membutuhkan persediaan awal sebanyak 150 unit untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan menutupi kekurangan permintaan dari periode sebelumnya. Terus ada biaya-biayanya. Nah, dalam perencanaan produksi, perusahaan memiliki 3 alternatif, yaitu mempertahankan jumlah produksi rata-rata yang tetap setiap bulan dengan cara menyimpan kelebihan produksi, jadi konstan. Alternatif kedua, menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan menambah atau mengurangi sesuai kebutuhan permintaan pada setiap bulan. Berarti dia level.
Lalu alternatif ketiga adalah menjaga jumlah tenaga kerja pada tingkat minimum sesuai permintaan terendah, lalu memenuhi kelebihan penerimaan dengan melibatkan pihak luar atau subkontrak. Jadi menggunakan pihak ketiga. Lanjut aja kita langsung ke Excel-nya. Nah, di sini udah ada susunan Excel-nya. Yang pertama kita masuk ke Chase-nya. Chase berarti kan konstan ya, tadi kan alternatif pertama itu konstan. Nah, kita tulis dulu yang kita ketahui apa, yang kita udah dapatkan itu apa. Kalau ternyata hari kerjanya ada 6 hari, dikurang dengan libur nasional jika ada libur nasional, dan jam kerjanya adalah 8 jam per hari. Pekerjanya ada 20, terus inventory terakhir ada 150, dan ini ada biaya-biayanya. Terus ada shift-nya 3 hari ya, 3 hari, 3 shift per hari. Oke oke, suaranya udah mulai habis. Jadi, kita mulai, tadi kan udah, apa namanya, menginput data yang diketahui. Nah, selanjutnya kita akan menghitung permintaannya. Jadi di sini ada permintaannya dari bulan Januari sampai Desember, terus kita, tulis permintaan bersihnya. Ingat di Januari tadi kita punya, ending inventory atau inventory terakhir. Jadi 543 tinggal ditambah 150, Februarinya tetep, sampai Desembernya tetep. Nah, kumulatif demand ya tinggal dijumlahkan aja, berarti 693, ini berarti ditambah ini sama ini juga tinggal ditambah tiga-tiganya, sampai terakhir 653. Terus kita akan menghitung pekerja. Kita perlu ketahui dulu working day-nya. Working day-nya ini kita hitung sendiri menggunakan kalender tahun 2026 ya tadi di soalnya. Jadi kita hitung sendiri kalau Januari itu ada berapa hari, ada berapa kali libur, tinggal kita kurangin dan hasilnya segini. Terus kita hitung pekerjaannya dengan, mengalihkan antara, output worker per day dikali dengan shift-nya, dikali dengan, working day-nya, working day di bulan tersebut. Hasilnya 75. Terus kita hitung net demand-nya berarti kita pakai yang tadi, demand, bersihnya, permintaan bersihnya, terus kita hitung pekerjaannya dari demand bersihnya tadi dibagi dengan, net produced by worker per day yang tadi udah kita hitung. Karena ini koma nggak mungkin orang itu jumlahnya koma, jadi kita bulatkan ke atas. Setelah itu kita masuk ke, sistem, mencari sumber daya manusianya. Jadi kan kita udah dapet nih, kalau ternyata di bulan Januari kita punya 10 pekerja, 8 pekerja, sampai seterusnya. Nah, kita masukkan ke sini, lalu di bulan sebelumnya kita punya pekerja 20. Sedangkan di Januari kita cuma butuh 10, jadi kita harus memecat 10 pekerja. Nah, udah 10, terakhir, ternyata bulan depan kita cuma butuh 8 pekerja. Berarti kita pecat 2 pekerja. Sama seperti Maret 8 pekerja, jadi kita nggak usah mencat atau kita nggak perlu hiring. Bulan April kita perlu 7, terakhir kita 8, berarti pecat 1. Di bulan Mei naik lagi, kita perlu 8, sedangkan sebelum kita punya 7. Akhirnya kita harus meng-hire 1 orang, dan seterusnya. Lalu kita totalkan aja jumlah hire dan jumlah rekrut apa ya, hire dan pecatnya itu ada berapa, terus kita hitung unit worker per day-nya, tinggal kita masukkan si ini yang tadi yang net produce by worker per day-nya kita masukkan ke sini, terus produksinya, kita perlu produksi berapa, tinggal kita kalikan antara pekerjanya, unit worker per day, dikali dengan
si number of worker-nya, hasilnya segini, terus kita kumulatifkan, lalu kumulatif demand-nya kan tadi udah ya, udah dapet tinggal kita masukin ke sini, terus kita tinggal, hitung selisih antara cumulative production dan cumulative demand-nya dan kita bulatkan. Nah, biayanya, hasilnya kita bisa mendapatkan, biaya nih. Production cost-nya kita perlu memproduksi 768 dengan biaya, 790 per unit, tinggal dikali hasilnya 5.000.000.000 sekian, dan hiring cost-nya kita 2.000.000, sedangkan kita meng-hire 2 kali, hasilnya 4.000.000. Layoff cost-nya kita me-layoff-kan pekerja 14 kali, biaya sekali layoff 3.000.000, totalnya jadi 42.000.000, inventory cost-nya kita menyimpan 415, dan biayanya 12.000, hasilnya 480.000. Subcontracting-nya 0 karena kita tadi nggak make pihak ketiga, tinggal kita jumlahkan. Lanjut masuk ke level modul. Level modul, berarti tadi yang alternatif kedua. Sama ya, dari datanya sama, terus, demand-nya sama, working day-nya sama, bedanya adalah di number of workers. Tadi kan alternatif keduanya pengennya kalau pekerjanya tetap konstan, jadi nggak perlu nge-hire, nggak perlu nge-layoff. Sedangkan sebelumnya kita punya, eee, 20 pekerja, kita gunakan 10 pekerja karena kayak kita gunakan yang paling terbesar gitu, daripada nanti kekurangan pekerja. Jadi kita gunakan yang paling besar hasil dari perhitungannya, kita punya awalnya 20 pekerja, tinggal dikurang karena kita butuhnya 10 pekerja aja. Jadi kita meng-fire sekali, memecat sekali di bulan Januari, pecatnya 10, dan sisanya kita konstan 10 pekerja. Unit workers per day-nya sama, tapi yang bikin beda adalah tinggal dikali ini, production-nya berapa. Nanti ngaruh ke nilai kumulatif production sama kumulatif demand-nya, dan ngaruh ke selisihnya. Lalu kita kita hitung production cost-nya sama kayak tadi, kita nge-hire berapa, kan nggak nge-hire ya karena konstan, nge-layoff-nya cuman sekali, tinggal dikali production cost-nya tadi ngaruh dari jumlah pekerja, inventory cost-nya, terus tinggal kita total. Jadi kalau sales berapa? 5.000.000, 5M. Sedangkan kalau level dia 7M. Oke, lanjut terakhir kita masuk ke alternatif ketiga, yaitu pakai subkontrak atau, pihak ketiga. Jadi datanya masih sama, sampai di tabel 2 masih sama. Nah, di tabel 3 kita berubah. Tadi kan kita sampai di kumulatif demand nih. Hitungnya cuma sampai sini kan. Terus kita kalau di subcontracting ini kita beda di ini, ada inventory dan subcontracting-nya. Nah, subcontracting itu dihitung dari si kumulatif demand dikurangi dengan kumulatif production-nya. Nah, berarti kita, inventory ya nggak perlu gudang ya, karena kan udah ada pihak ketiga, tinggal dibalik aja kalau inventory. Terus kita hitung sama kayak tadi biayanya. Jadi apa bedanya kalau CES itu ya eee, dia naik turun, menyesuaikan permintaan. Kalau ini kan menyesuaikan permintaan ngaruh ke pekerjanya. Terus kalau level dia konstan, pekerjanya konstan. Jadi dia ngaruh ke inventory-nya juga, ke produksinya juga. Sedangkan subkontrak kita pakai pihak ketiga, berarti kita dibantu dan dia jatuhnya paling paling murah kalau subcontracting karena nggak ada biaya inventory.
inventory-nya 0, begitu. Lanjut kita ke modul 3. Modul 3 kita masuk ke MPS atau Master Production Schedule dan Inventory. Kita menentukan jumlah dan waktu produksi, menjadi penghubungan antara perencanaan dan eksekusi produksi. Jadi MPS itu ada make to stock, make to order, dan assemble to order. Sebenarnya masih banyak, cuman biasanya mungkin yang general ada MTS, MTO, sama ATO. Nah, kita langsung ke latihan soalnya. Soalnya ada, setelah melalui tahap perencanaan agregat untuk 6 bulan ke depan, perusahaan ingin melanjutkan ke tahap penyusunan Master Production Schedule atau MPS, di mana penyusunan MPS ini penting agar perencanaan produksi dapat diterjemahkan menjadi jadwal yang lebih rinci, termasuk pembagian proporsi. Diketahui bahwa perusahaan itu membedakan rencana produksi menjadi 2 wilayah, Surabaya dan Jakarta, dengan persentase produksi 60% dan 40%. Pada bulan Februari, perusahaan akan memanfaatkan tambahan inventory sebanyak 500 unit, dan kita disuruh jadwalin MPS dan pembagian inventory bulanan secara profesional menggunakan level. Oke, lanjut kita ke Excel-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke Excel-nya. Bentar, kita move dulu share screen-nya. Nah, di sini kita udah kita masukkan ke Excel, ada ada ini, bulan pertama sampai bulan ke-12 dan permintaannya segini. Tadi kan dibilang kalau ada 2 wilayah ya, Surabaya dan Jakarta, sorry, dengan 60% dan 40%. Kita masukin permintaan dari bulan Januari sampai Desember berapa, dan kita hitung 60%-nya. Kita hitung 40%-nya juga sampai bulan Desember. Lalu kita masuk ke per wilayahnya. Per wilayahnya kita bulan Januari ada minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, ya berarti tinggal hasil 60%-nya ini dibagi 4. Hasil 60%-nya dibagi 4. Kalau Jakarta ya hasil 40%-nya dibagi 4 sampai Desember. Lalu kita masuk ke MPS-nya. Working days-nya seperti biasa kita hitung manual dari kalender. Number of worker-nya ada 20, shift-nya ada 3 sehari, inventory terakhir ada 150. Inventory on hand-nya ada 90, dan ini dari si persentase dikali ini ending inventory. 60% dari 150 sama 40% dari 150. SBY-nya yang Surabaya yang 60%, Jakarta yang 40%. Oke, lanjut ke perhitungannya. Ada permintaan, ada ordernya berapa, ada sediaannya berapa, terus ada NPS-nya, inventory on hand-nya berapa. Inventory on hand-nya ada 90 ya tadi. Terus forecast-nya ini kita masukkan dari yang tadi, yang ini. Yang udah kita bagi 4. Tinggal dimasukkan. Oke, maaf. Lalu tinggal kita hitung available-nya berapa, yaitu dengan cara sebelumnya kita hitung MPS dulu berarti. MPS-nya hitungnya dengan cara working days di bulan tersebut, berarti di bulan Januari
dibagi dengan 4 dikali persentase di wilayah tersebut, berarti 60% dikali dengan, eee, number of worker-nya, pekerjanya, dikali dengan, shift-nya. Dapatnya segini, nanti tinggal di-drag, terus dari perhitungan NPS-nya kita bisa hitung available-nya, tinggal dijumlah antara NPS-nya dijumlah dengan inventory on hand, dijumlah dengan available sebelumnya nggak ada, dikurang dengan forecast-nya. Tinggal di-drag. Jadi tinggal di-drag. Sama halnya dengan yang kota Jakarta. Berarti kita hitung NPS-nya dulu ya. Tadi pakai yang persentase Jakarta, inventory on hand-nya yang 60, number of worker, terus kita pakai working days yang bulan Januari juga, tinggal kita drag, terus kita hitung available-nya, dan seterusnya. Ini 200 dan 300 itu karena ada tambahan inventory on hand di bulan Februari keempat, ada diketahui di soal. Oke, sekarang kita lanjut ke modul berapa ya? Modul 4. Tiba-tiba hujan. Oke, modul 4 itu ada MRP atau Material Requirement Planning. Jadi dari MPS tadi kita bisa mendapatkan MRP, base-nya itu pasti ada BOM-nya atau Bill of Material. Kenapa perlu BOM? Karena ketika kita memproduksi suatu barang, misalnya kita memproduksi pulpen. Nah, pulpen ini untuk memproduksi pulpen kita perlu tinta. Tinta ini bisa diproduksi harus berapa, lead time-nya berapa, terus selain tinta juga ada misalnya cover-nya, body-nya ini butuh berapa, lead time-nya berapa, terus butuh bahan apa aja. Ini ada di bill of material. Dari bill of material ini kita ke material requirement planning. Jadi material requirement planning ini lebih ke perencanaan, eee, kapan kita harus mesen, kapan kita harus memproduksi, kapan kita harus pokoknya waktu ya, tentang waktu. Kalau MPS itu, digunakan sebelum MRP. Oke, kita langsung masuk ke Excel. Ini Excel paling panjang, karena kita harus breakdown satu-satu. Oke, terlihat ya? Oke, sebelum kita nyusun MRP, soalnya dulu ya. Kita lihat soalnya dulu apa. Sorry. Soalnya adalah ini, buatlah BOM, Bill of Material, dengan lead time serta quantity yang akan digunakan untuk membuat card gudang. Dan kita membuat MPS-nya. Jadi kita akan membuat card gudang, perlu 4 minggu, di mana card gudang itu butuh frame utama, butuh, rak, butuh handle, butuh sistem roda, di mana masing-masing, eee, kayak frame utama ini juga bakal butuh sesuatu kayak pipa baja, plat penopang, sambungan baut, sedangkan rak juga butuh plat rak, dan seterusnya. Itu akan kita breakdown di BOM.
Kita masuk ke Excel yang tadi. Oke, masuk ya. Nah, berdasarkan soal tadi, kita susun dulu BOM-nya. Jadi kita dalam memproduksi kart gudang ini, perlu lead time 4 bulan, 4 apa tadi? 4 minggu, dengan kita butuh satu kart gudang. Nah, kart gudang ini kita butuh frame utama, rak handle, dan sistem roda, di mana frame utama ini kita butuh pipa baja, plat penopang, sambungan baut, truk juga kita butuh plat truk, penguat truk. Nah ini, dia, ada lead time-nya masing-masing. Nah, dari lead time masing-masing ini kita hitung, kita rencanakan untuk membuat kart gudang sesuai dengan yang diinginkan. Tabelnya ada seperti ini. Pertama, kita punya safety stock 150. Kita akan membuat kart gudang dulu dari level 0. Kenapa level 0? Karena ini level 0, ini level 1, yang ini level 2. Kita butuh level 0-nya dulu. Level 0 kita butuh demand-nya 225 sampai sekian, ya. Nah, schedule receipt itu apa? Schedule receipt itu adalah penerimaan terjadwal. Jadi kita udah tahu jadwalnya kalau di sini kita bakal nerima, suatu barang produksi. Kenapa kita isi sini 225? Karena, eee, kan untuk membuatkan gudang tadi kan lead time-nya 4 ya. Berarti kalau misalkan kita butuh Januari minggu pertama, lead time-nya 4, berarti kan di bulan sebelumnya, 4 minggu sebelumnya. Sebenarnya bisa di bulan sebelumnya, cuman kemarin Asraka bilang kita taruh di schedule receipt aja. Jadi kita tahu kalau minggu pertama ini kita bakal tang 225, minggu kedua 225 juga, dan seterusnya. Terus project available, ini dari safety stock. Project available-nya 150, safety stock-nya 150, berarti kita minimal banget harus ada 150 di gudang. Terus net requirement itu adalah, kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih. Jadi karena kita, apa namanya, berarti kalau misalkan net requirement yang ini kita ambil dari berarti net requirement ini kan kebutuhan bersih, jadi kita butuh 225 karena permintaan 225 dan kita kedatangan 125. Gitu ya, ini kita besarin aja nih. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bulan Februari. Bulan Februari kita butuh 207. Lead time-nya 4 minggu, berarti 4 minggu sebelumnya kita harus pesan. Kita punya permintaan 207, kebutuhan bersihnya berarti 207, dan mesennya berarti 4 minggu sebelumnya, berarti di Januari minggu pertama akan dipesan, dan akan datang di Februari minggu pertama. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana Kak untuk level 1-nya? Kita lihat, level 1 ini kan dia asalnya dari level 0. Berarti gross requirement-nya kita ikutin dari plan order release di level sebelumnya. Lead time-nya 3. Berarti karena ini, lead time-nya 3, berarti seharusnya mesennya di 3 minggu sebelumnya, di tahun lalu, kita masukkan di schedule receipt aja. Kita butuhnya 207, nanti datangnya 207. Nah, untuk Januari minggu keempat, kita butuh 207, akan memesan 207
di Januari minggu pertama dan akan datang 27 juga hasilnya terpenuhi, safety stock-nya harus 150 terus, begitu. Nah, untuk level 1.1, berarti level 2 ya yang di sini ya. Ini kan asalnya dari level 1 si frame utama. Berarti kita ambil gross requirement-nya dari sini. Tapi, kita lihat BOM-nya. Ternyata pipa baja itu kuantitinya harus 4. Berarti, plan order release sebelumnya dikali 4 dan kita masukkan ke gross requirement yang level ini. Perhitungannya sama kayak tadi. Yang perlu diperhatikan adalah nanti kalau kita udah sampai terakhir nih level 1.3 yang terakhir, kan kita ngikutin kalau 1.1, 1.2, 1.3 kan ngikutin yang level 1. Kita akan masuk ke level 2. Level 2, bilangnya bukan level 2 ya. Unit kedua. Unit kedua ini kan si rak. Nah, rak ini kan dari card gudang. Berarti gross requirement-nya kita ngikutin si plan order release card gudangnya. Begitu seterusnya. Jadi, kita akan terpaku terus sama si BOM ini, karena BOM ini sangat penting. Tuh. Oke, kita lanjut ke modul 5. Oke, next. Modul 5. Itu tentang Locating vis bleh, locating melokasikan fasilitas pada sistem logistik. Jadi dia, akan menentukan lokasi fasilitas terbaik ya dengan berdasarkan, titik-titik koordinat. Ini one of my favorite modul. Oke. Jadi sebenarnya ada 2 soal, ada soal di modul dan ada soal untuk tugas besar. Kita mungkin akan untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas yang, soal di tugas besar aja karena lebih kompleks dan, mencakup semuanya gitu. Ini yang soal modul, ini yang soal tugas besar. Dia lebih, seru ya perhitungannya. Oke. Jadi di sini ceritanya ada perusahaan Logicard berencana membangun suatu fasilitas gudang untuk mendistribusikan ke 8 pasar. Nah, setiap pasar itu punya titik koordinatnya dan permintaannya di setiap pasar. Seperti yang tercantum pada tabel, kita disuruh mencari, lokasi gudang yang optimal menggunakan metode center of gravity. Kita langsung aja masuk ke Excel-nya. Pas sudah muncul, oke. Seperti biasa kita masukkan dulu datanya. Kita punya 8 pasar dan punya koordinat dan permintaannya. Caranya gimana? Kita menghitung lokasinya. Yang pertama kita akan mengkalikan dulu koordinat X, kita akan mencari X-nya dulu ya, pasti kan koordinat ada X dan Y. Kita kalikan dulu koordinat X dari pasar 1 dikalikan dengan permintaan di pasar 1. Begitu juga dengan koordinat Y di pasar 1 dikalikan dengan permintaan di pasar 1. Begitu juga dengan pasar 2, tinggal dikalikan aja koordinat X, Y-nya sama permintaannya. Nanti tinggal dijumlah. Ini juga dijumlah, yang koordinat X dan Y-nya, permintaannya juga dijumlah. Nah, cara menentukan
Koordinatnya adalah dari jumlahan dari total, koordinat X dibagi dengan total permintaannya. Begitu juga dengan Y, tinggal kita bagi aja total koordinat Y dibagi dengan total, permintaannya. Jadi hasil lokasi gudang yang paling optimal itu ada di titik 3,6 di titik 36,32. Jadi ini lokasi optimalnya. Singkat bukan? Oke, kita lanjut ke modul 6. Modul 6. Keluar ya? Sudah screen-nya? Oke, modul 6 itu tentang Transportation Operations Planning. Jadi kita akan, eee, merencanakan, eee, transportasi atau perjalanan. Jadi sama seperti tadi soalnya ada 2, kita akan pakai soal tugas aja karena lebih kompleks. Nah, soalnya ada perusahaan Logicard lagi ini memiliki sumber pasokan. Jadi punya 8 supplier, dan punya 8 pasar tujuan. Nah, biaya biaya dari, sumber dan ke pasar ini sudah tertera di tabel ini. Per rute, informasi pasokan juga, informasi permintaan juga. Jadi, misalkan dari supplier 1 menuju pasar 1 itu biayanya 74, dengan supplier 1, pasokannya 105, sedangkan, pasar 1 itu permintaannya 120. Kita langsung saja hitung biaya paling optimal. Udah keluar Excelnya? Oke. Nah, seperti tadi datanya udah dimasukin dulu, ini. Tadi diminta dengan metode northwest. Northwest berarti kita buatnya dari sebelah sini. Berarti dari sini. Dari ujung kiri berarti ya. Kita lihat S1 dari supplier 1 ke pasar 1. Dari permintaan dan pasokannya mana yang paling kecil, kita pilih 105, ya kan? Dari atas sampai bawah, dari ini sama ini, yang paling kecil kan 105. Lalu selisih dari 120 dan 105, kita masukkan 15. Nah, ini kita coret sisanya 15, karena yang punya sisa itu si kolom, berarti kita turun ke kolom bawah, untuk dihabiskan dulu. Nah, tadi punya 15, sisa 15, dan, eee dan pasokannya yang barisnya ada 120, berarti yang paling kecil adalah 15, ya, tentu saja 15 yang paling kecil, dan, sisanya adalah 120 dikurang 15. 120 dikurang 15, hasilnya adalah 105. Karena yang sisa tadi di baris, berarti kita geser ke samping, ke baris. Kita tentukan lagi nilai minimum dari S2D2-nya, tadi kan sisa di sini 105, di sini 110, berarti tinggal kita cari minus, cari sisa, sampai akhirnya seperti ini. Nah, untuk menentukan biayanya, tinggal kita kalikan aja si, apa namanya, tinggal kita kali aja, semua nilai minimal ini dikali dengan, biaya yang udah tertera pada tabel. Jadi biar gampang,
Ini saya tanda-tandain biaya-biaya yang terpilih, tinggal dikalikan, setelah dikalikan baru dijumlahkan. Jadi total biaya optimalnya adalah 46.900. Tuh. Lanjut ke modul terakhir, adalah modul 7. Modul 7 tentang Rate Model Planning and Allocation. Alokasi pemilihan moda transportasi. Jadi kita mengalokasikan, barang-barang ke transportasi yang biayanya paling sedikit. Kita pakai soal tubes saja. Oke, dalam proses pendistribusian perusahaan dapat memilih 3 moda transportasi, ada kapal, kereta, dan truk. Masing-masing moda memiliki kapasitas maksimum dan biaya. Seperti tabel, kapalnya berarti biayanya 200.000 dengan kapasitas maksimumnya 500, kereta 300.000, kapasitasnya 700, truk 500.000, kapasitasnya 400. Oke, ternyata di sini kita akan mendistribusikan, sebanyak 1.200. Jadi tinggal kita pilih aja biaya yang paling murah dulu. Biaya yang paling murah banget itu kan berarti kapal. Nah, kapal biayanya 200 dan kapasitas maksimumnya 500. Berarti, kita kan mengalokasikan ini 500, tinggal berarti 1.200 kurang 500, berarti kan sisa 700. Nah, terus kita sisa 700, kita cari biaya yang paling murah kedua yaitu kereta, 300. Nah, kebetulan kapasitas maksimumnya juga 700. Berarti ini kan kalau ditotal kan 200 ya. Jadi kita akan memilih kapal dan kereta untuk mengalokasikan pendistribusian. Tinggal kita kali 200 kali 500 jadinya 100.000.000, 300 kali 700 hasilnya 210.000.000. Dan total biayanya adalah 310.000.000. Baik, sudah semua modul kita bahas, hasil dari, 8 pertemuan, 7 sampai 8 pertemuan, praktikum di semester 3 ini. Sekian presentasi hasil praktikum, perencanaan dan pemodelan sistem logistik yang, saya dapatkan dari baik dosen, pembimbing, dan asisten praktikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih terhadap dosen dan kakak asisten praktikum yang selalu mendampingi saya dan teman-teman untuk, menjalankan praktikum ini hingga saat ini sampai lancar dan selesai. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.